Hai hai hai, kembali lagi di channel Mari Belajar Bersama. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, dan pembelajaran ketiga. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, kita langsung saja ke materinya. Amati dan bacalah teks percakapan berikut. Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Baik Udin, aku pasti datang. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Iya, kita main pesawat mainan juga ya. Wah, pasti menyenangkan. Apa yang dibicarakan Benny dan teman-teman? Yang dibicarakan Benny dan teman-teman adalah mereka akan datang lagi ke rumah Benny pada hari Minggu besok untuk membuat jus jambu bersama-sama. Nah, membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Nah, berikut ada 5 pertanyaan dari bacaan tadi. Kita langsung saja ke nomor 1. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Jawabannya, yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin adalah membuat jus jambu biji. Soal yang kedua, bagaimana cara mereka bekerja? Jawabannya, cara mereka bekerja dengan berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu, sedangkan Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Oke, soal yang ketiga. Apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Jawabannya, alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus adalah blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Soal yang keempat, dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Jawabannya, yang termasuk benda padat dari bahan yang digunakan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, dan es batu. Es batu juga merupakan benda padat ya. Kenapa dikatakan benda padat? Karena kalau dia dalam bentuk air, dia benda cair, sedangkan pada saat mengeras menjadi es batu, dia bentuknya padat. Makanya dia dinamakan benda padat. Kecuali pada saat dimasak, air menguap, maka dia menjadi wujud gas. Oke, soal yang kelima. Manakah yang termasuk benda cair? Jawabannya,
Yang termasuk benda cair yaitu air dan susu. Selanjutnya, bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Benda cair. Masih ingatkah kamu apa benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Nah, jadi kalian harus tahu benda cair itu walaupun dipindahkan dari wadah yang satu ke wadah yang lain, itu jumlahnya sama, hanya bentuknya yang berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Dari alat dan bahan yang digunakan Benny dan teman-temannya untuk membuat jus, manakah yang termasuk benda cair? Ayo, masih ingat enggak? Yang mana yang termasuk benda cair yang digunakan oleh Benny dan teman-temannya pada saat membuat jus jambu biji? Iya, jawabannya dari alat dan bahan yang digunakan Benny dan teman-temannya untuk membuat jus yang termasuk benda cair adalah air dan susu. Oke, selanjutnya diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Nah, di situ ada 3 kata, kalian disuruh mencari tahu apa maknanya. Oke, langsung saja ke kata yang pertama, bentuk. Maknanya adalah wujud yang ditampilkan. Kemudian kata yang kedua, ukuran. Maknanya isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Kata yang ketiga yaitu jumlah. Makna dari kata jumlah adalah banyaknya sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu. Tulislah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Nah, kita disuruh membuat kalimat menggunakan kata yang tadi. Kata yang tadi itu ada bentuk, ukuran, dan jumlah. Oke, sekarang kita membuatkan kalimatnya. Langsung saja nomor 1 kalimatnya. Buku Benny mempunyai bentuk persegi panjang. Nah, kita menggunakan kata bentuk di situ. Kemudian kalimat yang kedua. Bentuk simpai adalah lingkaran. Oke, masih sama kata bentuk. Yang ketiga. Ukuran sepatu Udin lebih kecil daripada sepatu kakak. Nah, kalimat yang ketiga menggunakan kata ukuran. Kalimat yang keempat, jumlah jambu yang dipetik Edo ada 10 buah. Nah, kalimat yang keempat menggunakan kata jumlah. Kalimat yang kelima, jumlah buku Lani ada 5. Nah, kalimat yang kelima sama juga menggunakan kata jumlah. Perhatikan contoh berikut. Perkalian bilangan dengan angka 2. Nah, perhatikan di situ ada gambar jambu biji. 3 buah jambu biji digabung dengan 3 buah jambu biji. Atau dalam bentuk perkalian dapat ditulis menjadi 2 dikali 3 sama dengan titik-titik. Nah, gambar yang kedua ada 4 jambu biji digabung dengan 4 jambu biji dan ditulis dalam bentuk perkalian menjadi 2 dikali 4 sama dengan titik-titik. Nah, penyelesaiannya untuk gambar yang pertama 2 kali 3 itu sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian gambar yang kedua penyelesaiannya 2 dikali 4 sama dengan angka 4-nya ditambahkan sebanyak 2 kali atau 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah,
Perkalian dengan 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Jadi harus kalian ingat ya, perkalian dengan 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Oke, kita langsung ke soal. Hitunglah. Nomor 1, 2 dikali 2 sama dengan titik-titik. Ingat ya, angka yang dikalikan dengan 2 berarti angka itu sendiri dijumlahkan sebanyak 2 kali. Berarti kalau ini 2 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2, jawabannya 4. Yang nomor 2, 2 dikali 7 berarti 7 ditambah 7 sama dengan 14. Yang ketiga, 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4, 8. Soal yang keempat, 2 dikali 9 sama dengan 9 ditambah 9. Jawabannya 18. Soal yang kelima, 2 dikali 1 sama dengan 1 tambah 1, 2. Soal yang keenam, 4 dikali 2 sama dengan 4-nya ditambahkan sebanyak 2 kali. 4 tambah 4 sama dengan 8. Nomor 7, 6 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12. Nomor 8, 10 kali 2 sama dengan 10 tambah 10 sama dengan 20. Nomor 9, 5 dikali 2 sama artinya dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Yang terakhir, 1 dikali 2 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Perkalian bilangan dengan angka 1. Perhatikan perkalian 2 bilangan berikut. 3 dikali 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. 8 dikali 1 sama dengan 1 tambah 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 1 sama dengan 8. 4 dikali 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4. Jadi, apa simpulanmu? Kesimpulannya adalah semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi, angka berapapun itu kalau dikalikan 1 berarti jawabannya angka itu sendiri. Nah, lanjut ke soal. Hitunglah. Nomor 1, 6 dikali 1. Jawabannya berapa? 6. Ingat ya, bilangan berapapun atau angka berapapun yang dikalikan dengan 1, jawabannya adalah bilangan atau angka itu sendiri. Seperti nomor 1 tadi, 6 dikali 1 sama dengan 6. Sekarang yang nomor 2, 2 kali 1 sama dengan 2. Nomor 3, 1 kali 4? Iya, 4. Nomor 4, 1 kali 9? Iya, 9. Nomor 5, 3 kali 1 sama dengan 3. Nomor 6, 4 dikali 1 sama dengan 4. Nomor 7, 1 dikali 1 sama dengan 1. Nomor 8, 1 dikali 8 sama dengan 8. Nomor 9, 5 dikali 1 sama dengan 5. Dan nomor 10, 10 dikali 1 sama dengan 10. Sekarang perkalian bilangan dengan angka 0. Perhatikan perkalian 2 bilangan berikut. 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. 7 dikali 0 sama dengan 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0.
5 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Apa simpulanmu? Nah, jadi kesimpulannya adalah semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Jadi harus diingat, semua bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya pasti adalah 0. Oke, kita lanjut ke soalnya. Hitunglah. Nomor 1, 9 kali 0, jawabannya berapa? Tentu saja 0. Seperti tadi kesimpulannya, bilangan berapapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Oke, lanjut yang nomor 2. 5 kali 0, jawabannya 0. Nomor 3, 1 kali 0, 0. 8 kali 0, jawabannya 0. 3 kali 0, tentu 0. Nomor 6, 10 kali 0, 0. Nomor 7, 6 kali 0, 0. Nomor 8, 2 kali 0, iya, 0. Nomor 9, 4 kali 0, jawabannya 0. Dan terakhir, 7 kali 0 adalah 0. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Seperti biasa, untuk kalian semangat belajar di rumah, ada satu kalimat motivasi untuk kalian. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang. Oke, jangan lupa nonton video berikutnya. Jangan lupa di subscribe agar channel ini bisa berkembang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.